Sahabat RSQ, pada kesempatan di sore hari ini kami akan menyampaikan suatu tema terkait 3 golongan orang-orang yang ada di bulan Ramadan. Siapakah mereka? Maka kita akan mencoba memahami 3 orang atau 3 golongan yang mereka berbeda-beda dalam menyikapi Ramadan. Yang pertama ialah orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan mereka senang hati, bergembira, bahkan bertambah semangat ibadahnya ketika datang bulan Ramadan. Bagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah, yang di dalam firman-Nya di surat At-Taubah ini di ayat ke-124 ialah mereka yang ketika Allah katakan fa'amal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun, yaitu mereka ketika mendapatkan syariat berupa puasa wa hum yastabshirun, mereka bergembira hati. Maka inilah orang-orang yang mendapat kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan di dalam bulan Ramadan, yang dimana kita memahaminya ada minimal 5 keutamaan. Apa yang pertama? Yaitu Allah berikan ampunan di siang dan malam harinya. Kedua, orang yang berpuasa mereka senantiasa bergembira, sebab kegembiraan ini berangkat dari doa yang mereka panjatkan Allah kabulkan di bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang pertama gembira ini ialah mereka yakin setiap amalan yang dia lakukan Allah lipat gandakan pahalanya, beda dengan bulan yang lainnya. Yang keempat, orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan ialah mereka yang ketika mengetahui bahwasannya ada satu malam di bulan Ramadan yang setara dengan 1000 bulan, atau jika kita konversikan menjadi tahun kisaran 83 tahun 4 bulan. Maka dia akan berusaha mengejar malam Lailatul Qadar tersebut agar bisa melakukan amalan terbaik dan mendapat pahala di malam tersebut. Dan yang kelima, kenapa golongan pertama ini gembira? Karena dia tahu sebab di bulan Ramadan ini disebutkan satu hadis yang sahih, yaitu idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, surga Allah buka selebar-lebarnya. Kemudian neraka Allah tutup serapat-rapatnya, dan setan Allah belenggu untuk tidak menggoda manusia. Inilah asbab mengapa golongan yang pertama itu gembira ketika datang bulan Ramadan, karena keberuntungan besar untuk dia ketika ketemu dengan bulan Ramadan tersebut, agar kebaikan akhirat menjadi suatu cita-cita yang dia harapkan, yaitu mendapat surga dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Yang kedua, sahabat, perlu dua ketahui, ada orang yang bergembira juga ketika datang bulan Ramadan, tetapi kegembiraannya hanya sebatas urusan dunia. Mungkin dia bisa berjualan, ramai dagangannya, mungkin dia bisa libur panjang agar bisa berjalan-jalan dengan keluarganya, mungkin juga dia dapat bonus dari perusahaannya. Tapi kebaikan yang dia harapkan hanya sebatas dunia ternyata menghalangi dia untuk beramal-amal soleh, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, sehingga semangatnya hanya untuk mengejar dunia saja. Makanya Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya bahwasannya orang-orang yang terhalang, man khurima anil khairi
faqad hurima kullaha. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, ya, faqad hurima kullaha, maka dia telah terhalang dengan kebaikan di 11 bulan lainnya. Itu artinya ketika Ramadan ada orang yang bergembira, ternyata karena dunia dia bisa mungkin melakukan aktivitas mengejar dunia dengan keberkahan Ramadan dengan jualannya, tetapi jualannya membuat dia tidak sempat tilawatul Quran, tidak sempat untuk ikut tarawih, bahkan dia persiapkan dengan matang urusan dunia di bulan Ramadan tersebut. Maka inilah orang-orang yang bergembira tapi mendapat kerugian, sebagaimana dalam firman Allah di dalam surat Hud ayat ke-15 dan 16. Di situ Allah katakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum biha wa hum fiha la yubkhasun." Sesungguhnya orang-orang yang berkeinginan, niatnya segala sesuatu yang ditujukan adalah dunia, wa zinatah, dan perhiasan dunia yang ada di dalamnya. Kata Allah apa? Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka Allah akan berikan kebaikan dunia tersebut dan tidak dirugikan sedikit pun. Tetapi apa yang dia dapat di akhirat? Laisa fil akhirati ilan nar. Tidak ada yang dia dapati kecuali di akhirat akan apa? Siksaan neraka jahanam yang akan menjadi penyesalan untuknya, karena di dunia dia hanya sibuk dengan urusan-urusan yang akan dia tinggalkan, yaitu kehidupan dunia yang sesaat. Tapi dia melupakan kehidupan yang abadi, perbekalan dengan amal solehnya. Inilah golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga, yaitu orang yang ketika datang Ramadan dia malah marah, dia benci, bahkan menganggap Ramadan menjadi masalah buat dirinya. Akhirnya dia terhalang melakukan suatu kebiasaan maksiat yang dia lakukan di bulan sebelumnya. Contoh mungkin makan di siang hari, mungkin bermalam-malam di tempat maksiat, mungkin juga dia mungkin biasa melakukan perzinahan, akhirnya tempat-tempat hiburan malam ditutup. Maka orang yang tersebut ialah orang-orang yang benci kepada syariat Allah, bahkan cenderung menghalangi orang-orang di jalan Allah. Maka orang-orang yang seperti ini ialah orang-orang yang Allah berikan suatu kabar buruk di dalam firman-Nya di surat Al-A'raf ayat ke-179. Kita bisa lihat sahabat di surat Al-A'raf ayat ke-179. Di situ Allah katakan, walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Dan aku isi neraka jahanam, kata Allah, minal jin wal ins lahum qulubun, mereka yang mempunyai hati, la yafqahuna biha, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka mempunyai mata, la yubsiruna biha, tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka punya telinga, tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Balhum adol. Inilah suatu gambaran, ya. Ada orang yang ketika Allah turunkan Ramadan kepadanya, tetapi dia tetap tidak berpuasa. Diwajibkan sholat, tetap dia tinggal sholat. Bahkan dia mengaku muslim, tetapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bersembunyi di balik keislamannya. Sebab syariat Allah tidak mau dia jalankan, tetapi malah mereka kesal ketika turun ayat-ayat Allah. Hatinya, matanya, telinganya tidak mau menerima apa yang Allah turunkan.
Maka inilah orang-orang yang Allah katakan dalam surat Al-A'raf tadi menjadi orang-orang yang rendah, dan mereka akan merugi di akhirat karena sebab perbuatannya. Demikianlah sahabat, semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.